Baik, untuk acara yang selanjutnya langsung saja kita akan bersama-sama menyaksikan dan menyimak orasi budaya dari Gus Haidar. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahil alimil hukmi bad'an idofian lihadzal manzumi sallallahu wa sallama alal ahbabi mahma yakun min haitsu ba'dal basmalah walhamdu wassalatu wassalam lillah amma ba'du. Yang saya harap barokahnya orang tua kami yang malam ini telah melahirkan keyakinan kami bahwasanya pesantren dengan segala macamnya adalah kekhasan bukan hanya di bumi Nusantara, tetapi adalah di belahan bumi. Panjenenganipun Hadratal Walid Kiai Nisful Laila Iskamil, semoga senantiasa dalam lindungan Allah, sehat walafiat, tawil umur, sehingga saya selaku anak senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari doa. Seluruh yang hadir, tanpa mengurangi rasa hormat, sebenarnya kepingin saya sebut, tetapi lebih singkatnya kita langsung saja menuju kepada orasi budaya. Fotone podo. Ini termasuk kampanye sebenarnya, Kiai. Saya urgen, penting banget untuk menyuarakan bahwasanya sastra pesantren memang ada. Memang ada. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada kamu. Saya kira semua tahu itu. Waduh. Itu kalau menurut pesantren. Ku berharap, telah berharap ing aku. Ku berharap. Ku berharap, telah berharap ing aku, sopo engkau. Ini. Ku berharap engkau bayane mengerti. Bayan itu mengungkap kembali. Ku berharap engkau mengerti. Di hati ini, di hati, karena di situ jar majrur, maka menjadi wa nahwu indi dirhamun wali wator multazamun fi taqaddumul khobar. Wa nahwu indi coklatu wali wator multazam fih arba'a asro Februar wa nahu indi coklatu wali wator. Kalau kamu laki-laki punya coklat beneran ya, itu pistolnya Pak Polisi juga coklat itu, baik yang asli ataupun yang tidak asli.
Polisi gak gawa pistol ya gak ada gunane. Multazam fi 14 Februari. 14 Februarimu akan menjadi eksis. Menjadi I love you. Ketika kobil tuh adalah I love you. Berarti pacaran syar'i. Seperti panjenenganipun Kiai Nisful Laila ini. Wah mungkin tuh kok sir-siran apa maneh ketemu di tempat pemandian, ndak mungkin lah. Perjodohan yang rumit. Putra panjenengan niku rencangipun ponakan dalem. Wonten Gading Santren. Pondok salaf yang masih mempertahankan nilai-nilai tasawuf. Dungane sing mandi. Ketika aku tercipta dari cinta, ketika kobiltu adalah I love you. Aku merangkak dari rahim bunda. Ayah tancapkan bila pedang bermata lima. Berkumandang azan, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ketika tangisku adalah rindu ayah untuk pulang. Kini aku kirimi air mata saat ayah telah berpulang. Ketika aku adalah malam sejadah ayah bunda. Kini aku hamparkan sejadah rindu pada ayah bunda saat kini telah tiada. Itu ungkapan puisi saya untuk bunda sebenarnya. Waktu itu bunda sakit. Saya kepingin berdoa di atas langit. Modus saja sebenarnya. Tahun baru 2018 saya tahun baruan di Bali. Supaya untuk izin teko ibu. Bu kula badhe teng Bali ndongaaken panjenengan saking langit. Saya naik pesawat, di pesawat itu saya berdoa dan bikin puisi itu di pesawat itu. Alhamdulillah abadi akhirnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Semua cerita mungkin kini hanya tinggal kenangan. Bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Isim itu macamnya banyak, tanda-tandanya banyak. Tanda-tandanya bunga asmara ingin bertemu sekali lagi. Iku lihat di mana nih ya kena ketahuan. Iku wis. Semua itu bahasa Arabnya kulun. Lafat kullu da'in, da'in bisa dibuang dengan catatan kullu ditanwin. Tanwinnya namanya tanwin iwat. Iwat itu banyak, antara lain anil ismi, membuang isim yang kedua. Ketika ada kata benda itu berdampingan di dalam sastra pesantren. Sastra pesantren. Bukan sastra Arab. Sastra pesantren itu ada. Kebutuhannya para ulama, kiai Jawa untuk membaca Al-Qur'an. Sama dengan sastra Arab itu ada. Setelah Al-Qur'an yang awalnya dilarang oleh Nabi, berarti kan haram. Dilarang oleh Nabi untuk mencatat, tapi Sayyidina Ali dengan nakalnya itu kemudian beda ya nakal dengan nakalan ya, karena nakal itu serapan dari kata nakol. Nakol itu nakli, isinya Quran hadis, iku lek endasmu iku Quran hadis iku sakjango ijma, kias, ijma, hadis Quran, gak mau langsung diancelak Quran nih. Wong ngerti ini Quran teko terjemahan. Belum maca Quran angen-angen sak mana nih. Kon niku paham dah karo sing kon omong. Dalil apal tapi salah fungsi. Ada kata itu cuman sedikit. Ada dulu itu Joko Bodo. Kendo banget arek lanang iki, akhir dirabekno karo bapake. Singkat cerita bapaknya itu bang gini, wis kon niku tak rabekno sampai suwe. Gak duwe anak, kon gak ngerti carane gawe anak. Wis merapak terus iki kenteng dhuwur. Diinceng ternyata mek nang dhuwur tok. Wis ngene wis.
ambil wudhu, diingat-ingat ya, eling-eling iki. Begitu dieling-eling ya, nggih Pak. Celukun makmu. Sudah ke belakang, Mak dipanggil Bapak, taruh meja, disikat emaknya. Boleh, paham. Dek, celukun makmu. Mak, timbalin Mas, sikat. Lah iku lho lek apal hadis tapi ora maca Quran, ora ngenangen sak mana nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya iki pentingnya ngaji nanggone Kiai Nisful Laila ini. Alhamdulillah utawi segala puji iku lillahi. Itu menderita, menyakitkan itu sebenarnya dan sangat menjengkelkan. Makanya sangat menjengkelkan sekali ketika banyak orang mengatakan sastra bahasa itu enggak ada. Yang ada itu sastra Indonesia kontemporer. Itu menjengkelkan banget, lebih menjengkel dari maknani. Ada tiba-tiba tetap harus ditulis. Dari kata istakoro itu. Banyak hal yang kemudian menjengkelkan itu harus dihafal oleh santri itu. Nah, memang orang dulu itu luar biasa, ikhlasnya luar biasa. Wis tutuk ndi-ndi tapi ora cerita. Kiai Misbah itu mengajari kami untuk mengetahui bahwasanya Pancasila utawi Pancasila iku 5 ada 5 badal ba'at minggu le ketuhanan. Ketuhanan Maha Esa kang Maha Esa. Jadi Pancasila ya mboten garai murtad ya ora dosa. Makanya Ki Hasyim Asy'ari begitu ada Pancasila beliau kerso. Karena kalau dilihat dari sastra pesantren, apa ini sih garai dosa? Makanya saya bilang lagu yang viral itu, saya baru tadi melihat viral yang versinya Jokowi itu, saya ke viral-viral itu agak suka itu. Kalau ada orang sana, saya pingin ke sana sendiri, kepingin kelihatan gitu. Nembe wau niki mampir datang warung, terus saya lihat di YouTube itu, kita wongkong ini itu kan. Terus tadi itu kan apa tadi itu? Di hati apa tadi itu? Iya. Apa itu? Apa baju pertamanya itu? Ku berharap engkau mengerti. Itu kan luar biasa. Ku berharap, telah berharap ing aku sopo engkau bayane. Mengerti. Jadi metafor itu wis gak mungkin iku kon katene gak ngerti. Kalimat berharap itu hanya untuk basa-basi aja seorang laki-laki. Karena di situ objeknya ada di depan, failnya ada di belakang gitu. Iku lho carane wong lanang gore wong wedok. Itu kalau kemudian objeknya itu makhluk. Kalau objeknya kepada Tuhan, kan luar biasa itu. Di hati iku di hati ini utawi ini. Fil qalbi iku di dalam hati, hadza utawi ini. Terusane di hati ini hanya ada kamu. Hanya ada hale. Ada sopo aku. Aku di sini menjadi sopo, menjadi isim biasa. Hanya ada kamu. Sopo iku kamu. Kok iku menjadi kamu menjadi iku, menjadi khobarnya inna. Khobarnya inna. Makanya jangan salah paham ya. Banyak orang itu cemburu gara-gara ayat innallaha ma'as-sabirin. Kalau Allahumma as-sabirin memang benar. Allah harus ada bersama orang-orang yang sabar. Tetapi kalau innallaha ma'as-sabirin itu sudah dimetafor, ada nawasihul ismi. Inna. Makanya di situ innallaha, lafadz Allah itu tidak menjadi mubtada, tidak menjadi utawi, tidak menjadi, kalau bahasa Indonesianya itu subjek. Menjadi isim, kata benda biasa. Tapi di situ as-sabirina,
Di situ ma'as sobirina itu maf'ul ma'ah, hukumnya adalah mansub. Kalau isim maf'ul itu satu. Wong kong ini kok dibanding-bandingke, saing-saingke. Kalau banding-bandingke ini kepada benda mati, kalau saing-saingke ini kepada benda hidup, makanya saing-saingke itu isim fa'il. Kalau banding-bandingke itu isim maf'ul, kalau banding-bandingke ini isim fa'il. Makanya tidak boleh menyaingkan antara Jokowi dengan Pak Karno, tidak bisa. Mesisan Jokowi sih, gak mungkin jadi presiden mana, gak apa-apa wis. Oh, jadi presiden mana oh, tak dukno temenan. Jadi kalau Jokowi itu bandingke, jangan saingke, karena di situ bukan, karena di situ subjek. Kalau isim maf'ul itu satu, tapi kalau maf'ul itu ada 5, maf'ul fe, maf'ul beh, maf'ul ma'a, maf'ul ajleh, maf'ul mutlak. Loh ini kita terus duduk sastra pesantren. Udelmu itu dah. Kalau udel itu ada di sastra pesantren, ada udel itu. Ketika kemudian isim ghairu munsharif itu ilatnya 2, wasfiyah dan alamiah, di situ ada udel. Kalau ada berani mengatakan Abu Bakar itu Abu Bakar, berarti udul menjadi udel. Ismam. Karena di Jurumiyah halaman 12 bab fa'il itu, cetakan lama itu ya. Idza iltiqa isakinain. Ketika bertemu 2 sukun, maka yang pertama ikut kepada harokat yang pertama. Makanya udul bukan udel. Makanya zuhur bukan zuhur. Makanya badal bukan badal. Lagi ini duduk sastra pesantren. Pingin roh. Pingin roh mumpung gak ono wong. Ini kan kampanye sebenarnya. Wonten sastra pesantren, kiai mbiyen ku ikhlas ora diterangne ngono. Apa maneh ditulis. Wis waca niku le, tulisan iki le, rungokne le. Dilakoni ambek santri sampai jadi kiai, sampai punya murid lagi, sampai jadi kiai lagi sampai sekarang. Luar biasa ikhlasnya itu. Ya disitulah pesantren ini menjadi doa akhirnya. Setiap ada calon bupati, calon gubernur pasti ke pesantren, bukan untuk menang dan kalah, kepingin golek dongo asli nih. Tapi yang dongo kudu nggawa apa-apa nang gone pesantren. Paling ndak dandani jeding lah, ben wuduke lancar. Lho kepluk tangan berarti ono sing katene nyumbang rupane. Aku yo kek ono rek. Inilah di hati ini hanya ada itu kan karena itu tarfaul isma wa tansibul khobar, berarti hanya ada isimnya mana tersimpan, sopo aku iku kamu khobar iku metok-etok antok. Makanya innallaha ma'asobirina. Di situ ma'asobirina harusnya kan tidak sobirina itu loh. Karena di situ ada ma'a menjadi maf'ul, di samping menjadi maf'ul ma'ah dia menjadi khobar. Makanya akeh wong salah paham. Lho iku ngamukan kok akeh rezekine. Lho iki sabar, aku wis sabar kok jek ngene yo. Aku wis pinter, wis mondok ngene kok jek melarat yo. Dikiranya Allah itu harus kepada orang-orang yang begitu. Bebas Tuhan itu. Itulah hebatnya Tuhan berbicara kepada makhluknya, bukan goroi. Innallaha ma'as-sabirina. Hati-hati. Ini kan sastra pesantren itu. Metafor itu sudah tidak menjadi subjek lafaz Allah itu. Makanya di Pancasila itu tidak harus muncul lafaz Allah. Karena sudah cukup ada metafor di situ. Ada tawabek ping pindo. Sama dengan begini.
Allahu Akbar Maha Besar, memujamu begitu indah. Lagunya Charlie itu. Ayah suka banget kepada lagu itu. Sampai saya itu cemburu. Dang-dangan ayah Ibrahim nih. Ternyata enggak, itu pada akhirnya saya bisa duet dengan Charlie. Ya Allah, keren. Stop. Nah, Allahu Akbar itu kan Allahu Akbar Maha Besar. Harusnya kan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Lafdzul jalalah dikeluarkan di situ. Karena ketika ada jumlah ismiyah berdampingan, mubtada'i cukup sitok. Bahkan kalau ada 3 jumlah ismiyah berdampingan, mubtada'i tetap sitok. Bahkan ada 5, bahkan kalau perlu 1 lapangan jumlah ismiyah, mubtada'nya cuma 1. Wa akhbaru bithnaini au bi aktsaro an wahidin kahum syaratun su'aro. Wa akhbaru bithnaini au bi aktsaro, oleh duwe khobar si loro telu oleh, sak terusé oleh, cuman menggunakan 1 mubtada. Makanya di situ asalnya begini, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Karena Allahu Akbar itu sudah jumlah ismiyah, Allah Maha Besar itu juga jumlah ismiyah, digandeng nosito. Lafadz Allah yang kedua tidak dipakai karena cukup mubtadanya ambil yang bahasa Arab tadi itu, Allahu Akbar Maha Besar. Ketemu ketukannya, ketemu enak kabeh. Lha ngono kudu sastra pesantren ta. Ya udelmu iku. Ada udul, ada ajam. Ajmun. Kalau mau dibikin ismam ajem. Disinilah orang-orang santri itu menjadi luar biasa itu. Bisa mengakar dan mengekor banyak ekornya. Karena memang ajarannya itu tidak bisa putus, karena yakin kiai-kiai itu ini adalah sesuatu yang indah. Memang dasarnya memang maca Quran angen-angen sak maknane. Di sastra pesantren niku ngapunten ya nggih, mboten guroni niki, cuman goroi sing nom-nom niki lho. Cek kapok. Gak tapi wani adep rono kuwatir kok ngilokno sing tuwa-tuwa rene mesisan. Nggih, rada aman. Ya Allah, luar biasa. I'rabnya itu i'rab al-jawiyyi, bukan i'rab sebagaimana di sastra Arab. Orang Arab untuk mengatakan alhamdu ismun marfu ngene akeh. Nek wong Jawa mikir alhamdu utawi segala puji iku lillahi, kepunyaan Tuhan Allah. Selesai. Dadi apa alhamdu? Dadi utawi. Apa utawi? Mim. Apa mim iku mubtada? Mahwal mubtada ai utawi cukup. Mahwal mubtada mim cukup. Kalau ada orang kemudian memberi soal mahwal mubtada dijawab mim iku salah, berarti belum lulus sastra pesantren. Mahwal mubtada ai utawi sudah cukup. Sak donya iku ora ono sing iso maknani mubtada sama dengan utawi itu. Hanya di Indonesia. Lebih baik di sini pondok kita sendiri, segala nikmat dan anugerah yang kuasa semuanya ada di sini pondok kita. Lagu kurang ya apa? Mboten pas pancene wis ngono pancene. Biyen niku Ahmad Albar iku rundingan kali awak dhewe dalam alam yang lain. Disitulah tidak ada sak donya baik lulusan Mesir, lulusan Yaman ngerti mubtada sama dengan utawi, wis enggak ada. Yang ada hanya di Indonesia, dan itu pun pusat kebudayaan dulu itu di Jawa. Ini bukan untuk membenarkan, tetapi memang sudah sebuah yang benar, hal yang benar tidak perlu dibenar-benarkan itu.
Sayyidina Ali itu banyak membaca Sayyidina Ali itu adalah gudangnya ilmu, pintunya ilmu, gudangnya itu Rasul. Makanya disinilah tentang pesantren, tentang Al-Quran yang tersingkap dengan membaca Quran angen-angen sak maknane. Ini adalah sebuah kemenangan yang tiada tara. Orang-orang pesantren semakin kekini semakin luar biasa itu. Semakin bisa menjawab tantangan zaman. Tidak sedikit pondok itu membuka diri lalu jamnya itu diatur itu. Ada kurikulum nasional, ada setelah itu baru kurikulum yang pesantren itu. Itu kalau mau dimulai dari jam 7. Jam 7 pagi. Kalau hari itu dimulai dari jam 7 malam, karena pesantren itu kalendernya adalah hijriah, jam berubahnya itu 7 malam, berarti kan jam 7 itu adalah pesantren, jam 7 berikutnya adalah kurikulum nasional. Ya tergantung. Makanya emang pesantren kalau kepingin dosa, biasakan itu. Jam 7 itu dianggap itu memulai hari. Kalau enggak nanti menduakan agama. Loh, ngono. Akal-akalan tapi. Ya inilah nakli di sini. Yang dikatakan tadi Sayyidina Ali itu nakli, nakal itu. Nakli, nakol, akhirnya diserap menjadi nakal. Anak yang nakal itu tidak sebagaimana di lagu itu. Anak yang nakal bikin onar itu. Bukan itu lagu lama itu sudah. Miliknya El Pamas yang lama itu. El Pamas wis buyar kan. Bekas pengamen. Luar biasa ini. Nakal menjadi nakal. Makanya anak yang nakal ini otaknya mesti limpah itu. Emosional questionnya itu luar biasa. Dan dia kalau sudah pulang purna menjadi santri, pasti ingat kepada pesantren, apalagi kiainya. Pasti ingat itu anak-anak yang nakal itu. Biasanya gampang sugih, yo gampang melarat. Ini ingat. Nggih, marune sugih maneh melarat maneh. Lah kalau mendekat kepada kiai, katene melarat gak iso diganjel sampai kiai dengan doanya tadi itu. Terus begitu. Makanya yang nakal itu selalu dekat kepada kiai. Semua yang dikatakan kiai guyonan itu diuntal mentah. Bahkan gojlok yo diuntal mentah, dilakoni kabeh, gak tambah melarat. Saya punya kawan itu apa yang dikatakan oleh guru itu dilakoni kabeh, dinginekno dilakoni. Padahal itu menelan biaya yang tidak sedikit. Tapi oleh barokah itu tahun berikutnya mobilnya, kamu kok tahu itu kalau semakin meningkat. Kemarin mobil saya ini Gus, sekarang ganti ini Gus. Oh sederhana itu loh, luar biasa. Inilah yang apa itu, yang penting kemudian kami bisa hadir ke sini dan kemudian diberikan waktu oleh panjenenganipun Kiai Nisful Laila ini luar biasa. Saya diberi waktu ini, aduh koyok calon bupati terus dikei waktu ngomong pas akeh wong ngono lho. Terus koyok mungkin iki aku menang iki mari ini. Dan saya ini butuh memang. Iki Banyuwangi baru keran titik kan sudah Banyuwangi di Jember. Saya kemarin ngomong di Sumenep. Ya mek ngene tok iki gak bagi saya penting karena hanya untuk ini menyuarakan ini, menyamakan bahwasannya sastra pesantren ada. Kalau kemudian karya-karya penyair-penyair seperti saya punya banyak karya itu. Ada puisi yang viral itu tentang Mbah Maimun itu. Kiai Maimun Zubair, pantas pagi ini Ka'bah diguyur hujan. Hujan, kau kabarkan padaku subuh ini telah berpulang. Kiai Maimun Zubair, labaik, Allahumma labaik. Mbah Mun bukan hanya santri, di hadapan Ka'bah langit pun menangis. Hujan membasahi kota haram, haram bagi siapa saja menyaksikan engkau tidak husnul khotimah. Lalu itu dikaji, bahasa Indonesia nyel, gak ada yang lain, struktur katanya menggunakan tata bahasa Indonesia, pantaslah kemudian dimasukkan ke dalam sastra Indonesia kontemporer. Yo gak ridho nek awak dhewe.
karena maknani mlungker-mlungker kecil ya. Terus nek gak iso iku dikongkon nembel, bareng wis ditembel tetep gak iso maca, bareng wis iso maca tetep ora iso angen-angen sak maknane. Ini adalah sebuah kekalahan bagi orang-orang pesantren kalau kemudian sastra pesantren dianggap tidak ada. Nggih, monggo. Semoga sehat walafiat dan semuanya indah. Pada malam yang indah ini sebenarnya banyak yang kepingin saya utarakan, tetapi tidak mungkin ya karena sudah malam dan capek banget panjenengan sudah mengikuti sesi yang luar biasa. Buku yang ditulis oleh panjenenganipun Kiai Nisful Laila ini luar biasa, saya sudah membaca dan karena memang ini buku kaitannya dengan jiwa. Nah, ini yang saya katakan tadi itu, saya sepantasnya lah diakui menjadi anaknya itu karena buku itu sangat membimbing siapa saja yang mau mentelaah buku itu secara detail. Di situ ada pengantar dari Gusmus luar biasa itu. Bukan menjerumuskan tapi Gusmus mengarahkan kepada iki barang api, nek kon pancene wong api ya sudah dadi wong api. Di situ akan memandu siapapun yang membaca buku itu untuk detail itu. Karena nuansa pengalaman spiritual panjenenganipun mu'alif ini kayaknya masuk di dalam buku itu. Ada banyak yang tidak ditemukan di buku-buku lain. Memang kemasannya sederhana. Ya itulah buku bagus itu kemasannya sederhana. Cara mengupasnya sederhana. Seperti siapa yang tidak pernah membaca Aqidatul Awam dan siapa yang tidak melalui Mabadiul Fiqhiyah, sangat sederhana. Siapa yang tidak pernah membaca Arba'in Nawawiyah, sangat sederhana. Tetapi siapa yang tidak sukses dengan melewati Arba'in Nawawiyah, dengan melewati kalau fikih yang paling gampang itu Mabadiul Fiqhiyah. Seorang Kiai Hasyim Asy'ari pun dia melewati itu. Seorang Kiai Wahab sekalipun melewati itu. Seorang Kiai Hamid sekalipun melewati itu. Bukan karena kecil dan murah buku itu dibeli, tetapi buku itu disederhanakan. Seorang profesor kemudian, seorang doktor kemudian menjadi profesor karena bisa menyederhanakan teori. Teori yang sudah susah itu disederhanakan kembali. Nah, di kepalanya Sayyidina Ali itu isinya itu. Sehingga kemudian menjadi alamat i'rab yang demikian ribet itu Al-Quran menjadi alamat i'rab disederhanakan. Alamat i'rab itu ada 4 pancingannya. Tetapi dari 4 itu kemudian ditotal semuanya rofa nasab jar jazm itu ada 39. Bina itu ada 7 pancingan itu. Baru dipreteli dadi 13. Di total kabeh i'rab karo bina itu ono 52. Nek qiraatul Quran bin tajwidi iku mek 4. Nek qiraatul Quran bin nahwi iku mek 2. Mek 2 iku di mekno meneh iku dadi 52. Mosok ngaji dengan 4 tanda baca musuh 52 iku ganjarane akan sing 4 tanda baca. Lah berarti Cina pangeran pinteran Cina cara ngongkosi kuli. Kene 52 sekolah Madin karo sekolah TPQ kira-kira ganjarane mosok akean Madin, akean TPQ. Wong Madin niku tanda baca tok 52, TPQ mek 4. Lah pangeran pinteran Cina lah. Soal apa nyembah pangeran lek cuma ngongkosi ngono ora iso. Tapi hari ini Madin banyak yang roboh. Karena apa? Susah. Makanya kami mencoba untuk menyederhanakan itu. Ingkang dipun dawuhaken tiang-tiang rumiyin itu dalam teliti terutama Kiai Misbah.
Kiai Misbah Bangilan. Mulai saking Mabadik sampai kepada tafsir Jalalain. Ada lagi Kiai Asrori Demak niku ternyata. Duh, luar biasa. Ada lagi Kiai Bisri, ayahnya Kiai Gusmus. Dengan ibrisnya itu. Saya teliti cara itu. Arkanul Islam yaiku limo, al awal syahadat, asani sholat, telune zakat, arrobi siyam, limane haji, lamon kuwoso. Itu mabadil fikih ya. Arkanul Islami utawi arkanul Islam, utawi rukun-rukun Islam. Iku khomsatun, ada 5. Itu biasanya ada angka 1. Badal ba'at mingkuli yang pertama, syahadat. Badal ba'at mingkuli yang kedua, sholat. Ba'at mingkuli yang ketiga, tidak ada. Cuman di wong pesantren itu diomong-omong dewe itu loh. Nah inilah yang kemudian menjadi ciri khas pesantren Indonesia yang kemudian punya tanda baca i'rabnya adalah i'rab Jawa. Saja kok gak penting, badal ba'at mingkule gak disebut ya gak ora apa-apa, tapi iku nggarai terus ketemu i'rabnya itu. Kebiasaan membaca dengan menggunakan i'rab itu, lalu kemudian orang-orang pesantren itu otomatis. Saya beli i'rabul Quran itu macam-macam, ada yang harganya itu karena 12 jilid ya, 1 juta lebih, 1.800.000 itu. Tapi kena wong pesantren, i'rab Jawa itu, regane mung 1.000, Quran iku dimaknani. 1.000, nek katene iki dadi apa ya? Digoleki di i'rabul Quran kesel, goleki di jilid iki. Nek di Quran sing ana maknane kari goleki, oh mubtada gledek. Oh khobar iki. Iki fa'il dhamire rene. Wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta yaji al muttasil. Nek ono sing gampang ora apa golek sing angel. Nek gampang kan entuk rondo ora apa golek sing perawan. Apa ya ngono ya. Biasa sing kepingin embo. Sak petuke. Nggih. Petuk perawan-perawan, petuk rondo-rondo. Nggih, wis ngono iku pancene. Bagian dari kehidupan, karena ketemu perawan dan rondo itu menjadikan hidup. Gak usah pegangan hidup, langsung urip lah itu. Alfiyah itu memang nadanya nada sombong semua dari awal itu. Ketika Imam Ibnu Malik itu menulis nazom sampai kepada tuqarribul aqsa bi lafdzil mujazi wa tabsutul badla bi wa'dil munjazi. Ono ta buku nahwu ringkes kaya iki, terus gampang dieling. Pingin roh aku rene gawon rene, udelmu iku ta. Langsung lali. Imam Ibnu Mu'ti ana di jero kuburan ngelilir. Lek ngawur kon niku. Kon tok tahu pinter iku. Sudah, sakali ku lali. Katene nulis puisi kok ora iso pisan. Padahal rencananya 1000. Sampai kemudian berbulan-bulan, disitulah kemudian ketemu Ibnu Malik dalam tidurnya itu. Ya mesti ailik, jarine Imam Ibnu Mu'ti seniornya itu. Langkon je urip ono jasate, aku wis mati kari roe tok. Ya mesti kon menang. Akhirnya sowan ke makamnya Ibnu Mu'ti. Ibnu Mu'ti wis jigrang ono ndukure pesareane. Wah ha ha ha. Kon ta, ayo lek kate tarung saiki. Langsung Ibnu Mu'ti itu Imam Ibnu Malik minta maaf. Watak tadi ridon bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyat ibn Mu'ti. Lalu dimaafkan oleh Imam Ibnu Mu'ti dengan nazam wallahu yakdi bihibatin wa firah li walahu fi darajatil akhirah. Langsung bisa nerusno itu. Kalamuna labdun sampai selesai. Makanya alfiyah itu lebih luru. Sing luru iki tragedi ini. Tragedi. Diingatkan sama Allah. Pinter-pinter tapi aja sombong lek.
Biyen ana Izazil ku gara-gara sombong saiki dadi iblis. Diingatkan itu. Itulah perlindungannya guru. Ibnu Mu'ti yang sudah mati itu nggak rela santrinya itu kemudian menjadi iblis berikutnya. Gara-gara sombong. Dia bangkit dari kuburnya. Maka nih, ini ono wong duwe masalah, kepingin metu masalah, kepingin keluar dari masalah, diwacok non adomiku, tuh koribul aksobil abdil mujah, tawatak tadi ridom bi ghairi sukti, faikotan alfiyatab nimuti, wallahu yakdi di bulan baleni, metu tuh kok masalahnya. Nek kurang mantep diwaca tuh kok tuh koribul, telung nadom diwaca, pasti metu. Wong kesurupan diwaca no tuh kok kola Muhammadun sampai kepada Qala Muhammadun sampai kepada nakiratun qabil al mu'athira awaqiun mauqi'ah maqdzikira wa ghiru ma'rifatun qaumati wa hindawabni wal hulamil famalidi ghaibatin au khuduri ka anta wa huwa sami bidomiri balik mana toko qala Muhammadun jinnya keluar ngono pesantren serbaguna iso opo ae iku nazam saja iku pelajaran niku kena gawe nyuwuk barang iku. Wong kena lintrik wacana iku wis beres. Metu lintrik. Mau melahirkan kok angel, wacana iku sekali diulang lagi sampai tadi itu. Kalau sampai tadi itu yang saya bilang tadi itu diulang lagi dari kolam Muhammadun, terus wawasami bidomiri, kolam Muhammadun wawasami bidomiri, pasti lahir selamat. Saya sering itu anak-anak pondok. Anu. Kenapa? Bayinya nyungsang katanya. Ya terus kenapa? Susah katanya. Ya dibaca keluar. Terlanjur ada di rumah sakit ini. Kurang 1 jam mau dioperasi lahir. Berkali-kali itu. Bukan akal-akalan, terbukti. Ya inilah. Di pesantren itu kaya dengan kias-kias itu. Kias di dalam pesantren, di dalam sastra pesantren hampir sama dengan kias yang ada di dalam sastra Indonesia. Kalau sastra Indonesia itu terjemahan dari sastra Eropa, kalau sastra pesantren itu terjemahan dari sastra Arab. Makanya logikanya tidak sama. Kalau logika sastra pesantren itu apapun bisa dijelaskan dengan indah. Maka dari itu lewat kesempatan yang indah ini semoga acara ini menjadi acara yang tidak berhenti sampai di sini. Ada buku-buku lanjutan dari Hadratul Mu'alif panjenenganipun Kiai Nisful Laila. Semoga ada buku berikutnya sehingga panjenengan semua tidak sampai di sini kemudian dapat ilmu yang lebih tinggi lagi. Karena tidak semua kiai itu kreatif menulis, hanya kreatif ngomong. Nulis itu biasa asar-asen. Kalau ada kiai bisa menulis dengan panjang begini nih, panjenengan semua harus merespon. Ini adalah sebuah anugerah yang tidak dimiliki oleh banyak yang lainnya. Karena kesempatan itu sama kreatif itu hampir sama. Dan ini pelajaran yang indah bagi saya. Sampai hari ini tidak pernah terbit buku kecuali yang diterbitkan oleh orang-orang. Saya merasa al-khaya'u minal iman di sini. Benar-benar malu ini. Dapat iman gara-gara malu sebenarnya. Ini spol isine. Sing nom kalah mbek sing tuwek. Ini kan luar biasa ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya ini yang saya katakan, saya rela, barangkali saya diperkenankan menjadi anak yang terlahir dari rahim hidayah, dari rahim semangatnya beliau. Semoga saya diterima menjadi anaknya. Karena ini adalah kesempatan yang tidak mungkin terulang kembali. Saya bisa muwajahah, belum kenal, aku jenengi bala-balik noleh khawatir keliru soalnya jarang seorang kiai namanya seperti beliau. Aku disalah. Muhammad itu akeh. Mulai teko camat, wah sembarang kali lem. Banyak. Kalau yang seperti namanya kiai ini jarang sekali. Makanya hati-hati banget. Kiranya itu doa-doa kok gak tapi pantes iki padha kesel kabeh. Orasi budaya nggih ngoten niku kudu ono ngawure didik-didik. Lek gak ngono bukan orasi budaya, ceramah agama.
Sajango kepingin niru apa itu Sujiwo Sutejo ngono cuk langsung ngono. Tapi gak pantes. Gak pantes. Nggih. Gak pantes. Ya wis kenek lah. Tapi lek terlalu istiqomah ora apik. Kaya MH lho kadang-kadang kaya nok mesone. Kadang-kadang ya enggak. Tapi saya kepingin yang lain itu loh. Ya gak kepingin kaya Sujiwo, ya gak kepingin kaya MH. Kepingin kaya awakku dhewe. Sing gawe akal-akalan tok ae. Pokoke sing penting sastra pesantren itu ada. Dan kalau kepingin tahu buktinya nanti tunggu Desember kan ngaten nggih. Ada simposium dan di situ nanti akan bisa dilihat bersama itu. Betapa indahnya khazanah kepesantrenan ini. Saya masih ingat ya sampai mimpi kula niku. Perang Renville itu kan luar biasa itu. Orang Indonesia, perang Renville itu ada di atal kapalnya Belanda. Diterno gawe speedboat nang ngene kapale mungsuh, kapal perang ini. Dik kono menang. Lah winginane tentara iku njogo dik Sipadan karo Ligitan iku siap standby ini. Embo mari ngono pemerintah iku rundingan tentara ditarik pulang karena ini sudah miliknya Malaysia. Jare dhewe rundingan tambah kalah iku. Gak melibatkan orang pesantren, kurang ulet. Karena sastra pesantren nek digoleki gak mesti gak ketemu. Ya kayak manggil lagune Jokowi iso ketemu akhirnya. Gampangannya lagune Jokowi lah, saya belum apal judulnya masalah. Dan banyak sebenarnya yang begitu itu. Timor Leste, Timur Timur dibelani perang sampai ono di Jakarta itu Saroja itu menjadi perumahan. Ada laskar, ada kenangan dan lain sebagainya. Jare dhewe rundingan kalah. Sing wis kadung sikile tugel, sing wis kadung rondo. Iku sumpek, lho sapa gunane aku rondo iki terus Timor Leste kena wong iki. Ternyata sekarang Timor Leste itu kepingin gabung nang Indonesia. Soalnya wis gak duwe apa-apa. Nek kono kering gak ono apa-apa, kepingin balik. Lah yo lha opo ben kok iso kalah yo. Ya karena tidak ini khazanah kepesantrenan tidak ikut masuk ke sana itu. Saya kira itu kayaknya. Ya kudu ngono pesantren. Urusane wong kampus beliaunya ini jarno gak masalah, gak apa-apa. Tapi masih wong kampus niku kanca dhewe gak masalah. Aku weruh iku. Lihat dari salnya itu kan sak jangkep pengin diceluk ustaz iki asli. Tapi cerdas beliau, saya pengagumnya. Etok-etoke. Saya tidak berani nyebut nah, kalau nyebut kerungu direkam wong akeh. Yang tahu lah beliau ini luar biasa. Masih muda, banyak kita berharap. Semoga tidak waktu lama beliau sudah menjadi profesor. Tapi profesor tentang sastra pesantren. Mungkin kula melok terlibat di situ. Lek perlu meso kita meso mungkin. Khusus untuk profesor panjenengan. Monggo sastra pesantren itu harus yang sing wis cerdas-cerdas wis tutuk nang doktor itu nanti profesornya ngambil sastra pesantren ben tambah mandi itu loh. Sekaligus menyelam minum air, yang nyilem ya dodolan banyu. Nah inilah nanti semoga ya tidak lama lagi. Matur nuwun nami kula Haidar Hafiz dari Pasuruan. Kami punya buku namanya Ar-Rumus. Ar-Rumus itu saya ambil kebetulan ya dari Alfiyah Zaini Dahlan. Di sana dikatakan kalam itu tidak harus ada wadoknya. Wadok itu tuh bahasa Arab. Jadi awak dewi ngomong rong jam iki mang, dia kan durung kalam. Karena belum bahasa Arab. Engkau bahasa Arab gak paham ya ruwet iku durung kalam juga. Makanya saya lebih suka bukan jurumiyah, aku lek jurumiyah trauma. Gara-gara waktu aku ditempelin sampai ayah. Ja Zaidun, kalam. Zai apa artinya? Zai telah datang. Kalam apa durung? Kalam, langsung buku ditempelin nang rai. Gara-gara waduk aku moh nang waduk itu. Moh, makanya aku milih Alfiyah. Kalamuna lafdun mufidun. Wes enak. Kadek contohnya sederhana, kastakim. Istakim anta. Kan enak itu loh, enak banget. Lebih gila lagi saya tuh senang kepada ini Alfiyah Zaini Dahlan Alfiyah itu.
Zaini Dahlan di sisi lain dia itu nulis Jurumiyah yang ruwet iku mau, ternyata dia nulis di sarahnya Ibnu Aqil menjadi Zaini Dahlan Alfiyah itu ringan banget. Disitulah yang namanya kalam itu masih ketipan mata itu loh, wis kalam. Biasanya suami istri itu ada kode-kodenya itu. Itu berarti sudah persiapan itu. Macam-macam lah. Untuk mengajak pasangan itu, ayo dek suntik ini. Kan ketoro. Ayo tawur yuk. Ayo mangan yuk itu kan. Macam-macam lah, setiap suami istri itu punya kode sendiri. Kadang-kala tidak sautin, apalagi harfin, hanya isyarah. Didahami itu, wes yang wedok mundur wes. Siap-siap, suaminya sudah nyetater kan. Biasanya itu tanda-tandanya anak akeh sing ngene. Itu kalam. Ada lagi rambu lalu lintas, Pak Polisi itu yang paling tahu. Lu lek rambu lalu lintas setelah ini belok kiri, belok kanan. Ono kelokan di gambar ngene ndak lho. Kasihan delo gitu ya. Iku lek ditulis kiri kanan nyemplung pisan. Itu kalam. Makanya kalam yang sebenarnya itu bila sautin wala harfin. Jadi karomzi seperti rambu itu juga termasuk kalam. Awil isyarah, bahasa tubuh, bisa kedipan mata, bisa geleng, bisa macam-macam. Semua tahu begini nih apa kan tahu. Begini kan tahu ya. Itu kan kalam itu loh. Di tempat saya itu ada orang tidak bisa begini anaknya 5. Wong gak ada jempolnya. Itu loh kalam itu. Kok iso ya sak donya ngene iki paham? Aku biyen sapa sing ngarang iku? Iki ndang-ndangan Nabi Adam kok biyen sing nguruki. Ya berarti Nabi Adam ya yang purno pisan asline. Kok bisa sak donya iku padha? Jenengan lek boten percados, munggah kaji, ana di ngarepe Ka'bah ini tok wis ambek keliling. Lak ditempeli nggo sak rata-rat. Sama dengan begini loh. Ini kan hati-hati. Sengak kakek. Awas, kan begitu. Kok bisa begini terus awas itu? Tapi ya lalwatan itu bukan, itu semangat miring soalnya. Ini horizontal. Miring. Ya Allah, luar biasa. Sajang wae sing jorok lebih purno tapi menyegarkan. Tapi gak enak wis. Cukup wis. Panjenengan semua sudah anget kayak ini. Tinggal pulang, golek kesuwen ademane angel iki. Kita nih cekap, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih luar biasa Gus Haidar Hafiz, dan tentunya untuk acara yang terakhir yaitu doa penutup, kami mohon kepada Kiai Fanani, pengasuh Pondok Pesantren El Zikr, untuk memimpin doa. Disilakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa limasayyihin wa lil mu'minin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wal rasul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi. Allahumma ya Allah, a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ya Allah, shalli salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawad ya Ma'bud ya Rahim ya Wadud birahmatika ya Marhamin. Allahumma ya Allah,
إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بأسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. Dan berakhirlah acara di kesempatan malam hari ini, diskusi buku Meretas Takdir Menggapai Husnul Khotimah. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat salah kata dan salah dalam berucap. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon untuk